Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah analisa statistik kuantitatif untuk data kuesioner, uji reliabilitas dan validitas dengan Excel. Pentingnya uji reliabilitas dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pada pengujian, validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas, yaitu dengan tes tunggal, tes ulang, dan tes ekuivalen. Rumus uji reliabilitas dengan Excel. Reliabilitas tes tunggal adalah bahasan yang akan membahas tentang reliabilitas tes tunggal. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pengetesan, sehingga dari hasil pengetesan hanya diperoleh satu kelompok data. Nah, di sini yang akan kita bahas ada beberapa teknik untuk perhitungan reliabilitas tes. Untuk reliabilitas teknik belah 2 atau speed hub teknik, kita bisa gunakan dengan cara membagi tes dari 2 bagian yang relatif sama. Banyaknya soal sama, banyaknya item sama, sehingga masing-masing tes mempunyai 2 macam skor, yaitu untuk belahan pertama awal atau juga kita ambil nomor ganjil, atau belahan kedua atau belahan akhir, yaitu atau juga bisa kita gunakan nomor genap. Nah, kemudian dalam perhitungannya kita akan menggunakan korelasi angka Pearson, yaitu dengan rumus sebagai yang digunakan rumusnya yaitu dengan menggunakan rumus Spearman R 2 R per 1 plus R. Nah, di mana di sini kita melihat bahwa jika nilainya 0,8 itu sangat tinggi, kalau 0,6 itu tinggi, kalau 0,4 itu sedang, kalau 0,2 itu rendah. Nah, kalau minus sampai 0,2 itu berarti tidak reliable. Contohnya sebagai berikut, di mana kita misalnya dari instrumen yang kita gunakan untuk penelitian itu menggunakan kuesioner. Sebelum kuesioner itu kita bagikan pada responden tujuan, maka kuesioner itu harus diuji dulu, yaitu uji reliabilitas dan validitasnya. Nah, untuk caranya bisa kita ambil sekitar 15% dari calon responden yang akan kita ambil, yaitu misalnya dari perhitungan populasi berapa, dan kita akan mengambil respondennya adalah misalnya 200, maka kita akan ambil nilai dari atau uji reliabilitas dan validitasnya adalah 15% dari calon responden itu dari 200. Nah, seperti itu caranya. Ya, ini yang kita ambil misalnya sekarang dari calon responden sekitar 100-an, itu kita ambil 20 responden dengan kuesioner yang akan kita berikan pada responden itu ada 20 item pernyataan. Maka untuk speed hub
kita akan bagi dua. Kita bisa bagi dengan ganjil dan genap sesuai dengan nomor dari kuesioner yang kita bagikan. Nah, di sini ada misalnya dari kuesioner itu ada 10 item. Maka item 1, 3, 5, 7, 9 itu kita masukkan pada item ganjil. Item 2, 4, 6, 8, 10 itu item genap, ya. Nah, maka kemudian di sini kita jumlahkan yang dari masing-masing setiap responden, itu kita jumlahkan yang ganjilnya berapa, yang genapnya berapa. Nah, kemudian nanti di Excel ini kita akan ambil korelasi. Nah, di sini nilai korelasinya misalnya 0,53. Padahal nilai R tabelnya untuk responden sekian 20 itu adalah 0,4. Berarti nilai R-nya di bawah R tabel, sehingga di sini tidak reliable. Kemudian kemudian kita bisa menggunakan yang awal dan akhir. Kalau ini kita menggunakan konsep dengan awal dan akhir, artinya 5 item pertama kita sebut awal, 5 item berikutnya kita sebut akhir. Jadi dari item 1 sampai 5 kita jumlahkan, item 6 sampai 10 kita jumlahkan dari masing-masing setiap responden. Ternyata ini juga nilainya berkisar antara R-nya 0,6 dengan R tabelnya 0,4, maka berarti dia tidak reliable. Nah, ini cara split half atau belah dua. Nah, kalau untuk yang non split half ini kita bisa menggunakan dengan uji alfa, karena untuk non split half itu banyak ya. Ada dengan Kuder, Richardson, KR20, ada dengan KR21 dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan alpha Colbatch dengan rumusan sebagai berikut. Di sini R sama dengan N per N-1 kali 1 min sigma SI kuadrat per S kuadrat. Jadi kita di sini harus sudah tahu dulu berapa nilai variannya ya yang akan kita hitung. Nah, untuk uji alfa itu seluruh dari data yang masuk ini nggak dibagi dua, tapi dijumlahkan secara keseluruhan per responden. Nah, dari kemudian per item ini kita hitung nilai R-nya ya. Ini masing-masing adalah per itemnya. Nilai dari setiap varian item. Kemudian kita jumlahkan jumlah variannya secara per item dan kemudian per total. Dan kemudian kita juga cari nilai R-nya. Dan R-nya misalnya di sini 0,6 misalnya. Maka kalau nilai R-nya 0,6 sekian artinya dia sudah reliable. Jadi reliabilitas untuk alfa itu nilainya harus di atas 0,6. Nah, untuk uji validitas instrumen dengan Excel
ini kita akan mengambil dengan kenapa juga uji validitas itu dilakukan, karena instrumen yang valid akan menghasilkan hasil yang valid. Nah, di sini instrumennya, atau kalau kuesioner berarti kuesionernya harus dilakukan dulu uji validitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sudah tepat dan sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, biasanya kita akan melakukan dengan perhitungan mencari korelasi produk momen juga. Nah, kemudian akan kita masuk pada rumus. Ini kalau ketika masuk ke rumus ya dengan manual untuk validitas pasar. Nah, kemudian masukkan ke rumus ini. Jika nilainya di atas 0,6 maka berarti nilainya di atas R tabel, maka berarti dia valid gitu. Jadi di sini nanti juga kita akan masukkan pada uji signifikansinya dengan nilai korelasi dengan menggunakan T hitung dan sebagainya. Untuk rumusannya adalah sebagai berikut. Untuk T hitungnya adalah R X Y akar N-2 per akar 1 min R X Y. Jadi yang akan dihitung di sini untuk uji validitas itu bukan sekedar R-nya, tapi juga T-nya atau signifikannya. Cara pengujian untuk validitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini kita akan melihat bagaimana kelayakan setiap butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan atau pernyataan yang mendefinisikan suatu variabel. Ya, kemudian hasil R hitungnya akan dibandingkan dengan R tabel dengan kita mengambil DF-nya sama dengan N-2 dengan signifikansinya 5%. Nah, R-nya ini R tabel lebih kecil dari R hitung, maka berarti valid. Ya. Uji validitas ini mengukur koefisien korelasi antara skor suatu pertanyaan atau indikator yang diuji dengan skor total pada variabel. Jadi kemudian kita bagaimana dengan cara Microsoft Excel? Bentuknya seperti ini. Yang pertama kita masukkan dulu data-data dari kuesioner atau angket ke program aplikasi Excel. Kemudian kita buat kolom-kolom dan masukkan nilai-nilai yang kita masuk. Misalnya di sini ada 5 pertanyaan misalnya atau 5 item. Kita ambil respondennya misalnya 15. Kemudian kita totalkan ya. Kita jumlahkan total per responden. Nah, kemudian nanti kita akan ambil, karena kita akan mencari korelasi, maka kita akan ketik di fungsinya yaitu dengan korel dalam kurung di sini di blok ya, dari kolom B kemudian sampai dengan kolom B3 sampai dengan kolom B7. Kemudian tutup kurung, tekan F4 di belakang G7. Jadi ketik korel dari blok pertama dengan blok G, ya blok total ya. Nah, kemudian ditekan di G17 ini. Nah, sebelum ditutup kurung kurawal, tekan F4 dulu supaya muncul tanda dolar di arahnya.
nanti keluar tanda dolar seperti ini. Jadi Corel B3 titik B17 titik koma dolar G dolar 3 titik 2 dolar G dolar 17 ya. Nah, nanti ketemu nilainya di sini. Begitu untuk kolom kedua dan ketiganya kita bisa menggunakan copy paste untuk rumusannya ya. Jika nanti kita ketahui berapa di sini nilai R atau nilai korelasinya. Nah, akan ketemunya seperti ini. Sehingga kita bisa lihat di sini masing-masing dari item nilai korelasinya ini 0,69, 0,7, 0,5, 0,4, 0,7. Jadi dari 5 item koefisien yang valid itu hanya 3 ya. Karena nilai R-nya tadi di bawah. Jadi karena nilai ini adalah di bawah R hitung. Di bawah R tabel ya. Jadi di sini validitas pada pertanyaan 1 0,69 8287 dan seterusnya. Ini untuk kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita tinggal bandingkan dengan R hitungnya. R tabel. Untuk selanjutnya nanti ya tadi bahwa untuk yang ini masih kosong bisa copy paste ya. Oke, kemudian untuk survei terhadap 15 itu kita ambil degree-nya 13. Kita lihat di sini di tabel R yaitu 0,33 dengan taraf signifikasi 0,05 ya. Jadi jika R-nya di bawah 0,553 maka berarti dianggap tidak valid. Kita lihat sini lagi 0,553 ya. Di sini 0,53 harusnya 553, berarti lebih kecil. Ini pun lebih kecil. Jadi ini yang dibilang dua pernyataan ini tidak valid. Bagaimana dengan yang tidak valid? Maka berarti dua item ini harus dihapus dari kuesioner yang akan dibagikan ke responden sebenarnya. Oke, kemudian kita ini dengan contoh yang lain juga sama. Kalau ini ada 10 pun kita akan hitung masing-masing R untuk setiap itemnya, kemudian bandingkan dengan R tabelnya. Jadi yang di atas R tabel ini akan dinyatakan dengan valid. Sampai sini dulu materi untuk reliabilitas dan validitas dengan Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.